Selamat datang di Awakening Live lainnya, Awakening Wednesdays. Saya Kurt Snake, Anda telah bergabung bersama kami hari ini. Kita akan dibahas tentang menyerahkan daripada doa Stagnamos. Dan Anda mungkin bertanya-tanya, apa itu? Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Sebelum itu, pastikan Anda mengunjungi awakeningprayerhubs.com. Ada e-book gratis di sana yang menunggu untuk Anda unduh. Itu memang disediakan untuk Anda. Itu adalah hadiah dari saya untuk Anda, hanya karena Anda telah meluangkan waktu untuk melihat kami. Kami adalah gerakan doa yang ada di sekitar 110 negara. Negara Anda bisa menjadi yang berikutnya. Kami ingin membangun pusat-pusat doa secara virtual, online, maupun tatap muka di setiap kota dan setiap negara di dunia. Jiwa-jiwa diselamatkan, gereja-gereja dibangkitkan, bangsa-bangsa terbangun. Silakan cek di awakeningprayerhubs.com. Hari ini saya bakal selanjutkan membaca dan mengajar dari buku saya, The Intercessors Devotional, dan saya akan mengupasnya lebih dalam. Ini adalah renungan harian, jadi saya bakal mengajarkan lebih dari sekadar itu, tapi Anda sebaiknya mendapatkan buku The Intercessors Devotional di situs web saya di jenniferleclaire.org atau dimanapun Anda biasa membeli buku secara online. Mari kita mulai hari ini. Saya mau akan membacakan sebuah ayat untuk Anda, Galatia 4 ayat 19. Dikatakan, anak-anakku yang karena kamu aku kembali menderita sakit bersalin sampai Kristus terbentuk di dalam kamu. Dia sedang berjerih lelah. Itulah yang disebut dengan pergumulan. Anda tahu doa yang penuh pergumulan itu adalah doa yang menang, dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berikan kami telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk memahami. Tuhan, Kau yang ingin bergerak dengan tepat di dalam ranah doa yang Engkau tuntun, jadi tolong bukakan telinga dan hati kami untuk menerima pewahyuan-Mu hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi doa yang penuh pergumulan adalah doa yang menang. Terlalu banyak gereja saat ini yang tidak hanya menutup pintu bagi para pendoa syafaat, yang mana Anda akan terkejut betapa banyak pendoa syafaat yang datang ke dalam gerakan kita dengan perasaan sangat terluka, tersakiti, dan ditolak. Saya rasa, pendeta, tidak semua, saya rasa beberapa pendeta takut pada para pendoa syafaat karena mereka tahu saat Anda mulai berdoa syafaat, Tuhan akan menyatakan hal-hal tertentu, dan sebagian dari mereka takut jika seseorang akan mengetahui sesuatu yang mereka lakukan, yang seharusnya tidak mereka lakukan. Saya tidak mengatakan semua, hanya beberapa, tapi mereka datang kepada kami terluka dan tersakiti, jadi kami langsung menawarkan jalur pemulihan batin agar mereka bisa dipulihkan dan menjadi lebih efektif bagi kerajaan Tuhan. Terlalu banyak gereja saat ini tidak hanya menutup pintu bagi para pendoa syafaat, tetapi juga memadamkan doa pergumulan. Seseorang yang sedang berdoa dalam pergumulan, mereka dibawa ke ruang belakang. Oh, itu memalukan. Tidak, itu tidak memalukan. Itu adalah perjuangan dalam roh untuk terobosan. Jadi kita perlu membiarkan Tuhan menjadi Tuhan, bukan? Bahkan jika itu membuat orang-orang religius merasa tidak nyaman. Dan dengarkan, jika Roh Kudus sedang bergerak ya, kita tidak ingin memadamkan roh. Amin. Jadi kita perlu mengajarkan tentang aspek-aspek doa seperti pergumulan, karena saat ini tidak banyak pengajaran tentang hal itu. Saya juga sudah membuat beberapa pengajaran tentang pergumulan di saluran YouTube saya. Orang-orang berkata, waduh, saya tidak tahu kalau ini yang sedang terjadi. Para pendoa syafaat muda atau pendoa syafaat yang belum pernah terpapar kebenaran-kebenaran ini perlu memahami dinamika rohani ini. Kenapa? Karena yang pertama, hal itu bisa sangat mengguncang ketika roh pergumulan datang atas dirimu. Jika kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi, kamu mungkin bertanya-tanya, apakah aku mulai kehilangan akal? Apa yang sedang terjadi di sini? Kadang-kadang itu bisa menjadi pengalaman yang sangat emosional. Saya mengalami pergumulan dan itu berlangsung lebih dari 1 jam dan Tuhan membawa saya ke dalam pergumulan itu. Kamu tidak bisa memilih untuk masuk ke dalam pergumulan, oke? Kamu tidak bisa membuat pilihan itu. Roh Kuduslah yang menuntunmu ke sana. Jadi saya ingat saya pernah masuk ke dalam pergumulan sekali dan saya tahu apa itu karena saya pernah melihatnya, tapi saya tidak tahu untuk apa itu terjadi. Dan setelah saya selesai, entah sekitar 1 jam atau lebih, ya ampun, saya benar-benar kelelahan secara fisik karena pengalaman pergumulan itu. Itu adalah pertama kalinya saya pernah mengalami pergumulan. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya sedang melahirkan sesuatu untuk musim saya berikutnya. Dan saya perlu memberitahu Anda, ada banyak proses kelahiran yang terjadi. Saya melihat begitu banyak terobosan, begitu banyak pintu kesempatan baru, begitu banyak hal. Tetapi pergumulan itu tidak selalu atau hanya untuk dirimu sendiri. Pergumulan bisa menjadi bentuk syafaat. Itu bisa berada di ranah syafaat, bukan hanya doa pribadi, tetapi syafaat. Jadi kita perlu memahami karena kita ingin akurat di dalam roh.
Kita perlu memahami agar kita tidak takut ketika melihat orang lain masuk ke dalam pergumulan. Kita tidak ingin berpikir, wah aneh sekali, ada apa dengan mereka? Tidak, kita tidak ingin mengkritik pelayanan Roh Kudus melalui mereka. Dan manifestasi doa yang diilhami oleh Roh Kudus bisa sangat-sangat intens. Sekarang Paulus sebenarnya membahas praktik rohani ini yang sekali lagi kamu tidak bisa memaksakan diri untuk masuk ke dalam pergumulan. Roh Kudus harus datang atas dirimu. Paulus membahas praktik rohani ini dalam Roma 8 dan kita akan melihat ayat 26 sampai 29. Dia berkata seperti ini, demikian juga roh. Itu huruf S besar. Itu maksudnya Roh Kudus. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Dan kemudian dikatakan yang menyelidiki hati. Dia yang menyelidiki hati mengetahui maksud Roh itu, karena ia berdoa untuk orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kamu sedang dalam pergumulan, kamu sedang berdoa sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Dan bisa saja ada keluhan, bisa ada air mata, bisa juga ada keringat. Itu seperti proses melahirkan. Bisa jadi berantakan, tapi perhatikan bagaimana dia sendiri yang berdoa untuk kita. Jadi Roh Kudus menggunakan kamu sebagai bejana di bumi untuk berdoa bersama dan melalui dirimu. Sekarang mari kita lihat keluhan-keluhan ini. Keluhan itu terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itu hanyalah manifestasi dari doa yang penuh pergumulan. Kamu tidak bisa memaksakannya terjadi. Dan kata Yunani untuk keluhan dalam ayat itu adalah sten agmos. Kalau kamu tidak bisa berbahasa Yunani, kamu mungkin tidak tahu bahwa saya mungkin tidak mengucapkannya dengan benar. Stenagmos. Dan artinya itu hanya berarti keluhan atau desahan. Ingat ketika Yesus mendesah tepat sebelum dia membangkitkan Lazarus dari kematian, dia menghela napas dalam-dalam. Itu adalah salah satu bentuk pergumulan. Merriam-Webster mendefinisikan travail sebagai pekerjaan atau usaha yang menyakitkan atau sulit. Menyakitkan, sulit. Itu adalah pekerjaan, itu adalah sebuah usaha. Dan Webster's Revised Unabridged Dictionary menjelaskan lebih dalam lagi, mendefinisikan travail sebagai kerja dengan rasa sakit, jerih payah, atau usaha yang berat. Definisi lainnya adalah mengalami rasa sakit saat melahirkan sedang dalam proses persalinan. Jadi sekali lagi, jika kamu belum pernah mengalami pergumulan seperti ini, mungkin kamu tidak akan bisa memahami. Tapi jika kamu pernah, kamu pasti mengerti. Kamu tahu. Maksud saya memang benar, ini benar-benar bisa terasa menyakitkan. Bukan berarti Roh Kudus ingin menyakitimu, tapi ini memang manifestasi doa yang sangat intens. Dan itulah sebabnya hal ini biasanya bukan sesuatu yang terjadi setiap hari. Nah, more baik sesuatu yang akan kamu alami sepanjang waktu. Tapi ada beberapa orang yang saya kenal yang memang memiliki pelayanan pergumulan seperti ini, di mana ini adalah sebuah, bukan setiap kali mereka berdoa, tapi ini terjadi lebih sering. Dan saya pikir itu memang bagian dari cara Tuhan, memakai mereka, ingin memakai mereka, dan saya juga percaya itu karena mereka mau menyerah, mereka tidak memadamkannya. Seringkali sebelum mengalami pergumulan, doa yang penuh pergumulan, sebelum hal ini datang kepadamu, kamu mungkin akan merasa sedih atau tertekan. Kamu mungkin merasa berat seperti secara emosional, atau hanya merasa terbebani seolah-olah kamu memikul beban doa. Kamu tidak tahu harus berdoa seperti apa. Pendoa syafaat yang kurang berpengalaman, mereka bahkan mungkin berpikir bahwa mereka sedang diserang secara rohani, dan kadang-kadang memang begitu, tapi kadang-kadang perasaan berat itu memang hanya serangan. Namun, kadang-kadang beban yang kamu rasakan atau emosi yang kamu alami itu adalah emosi dari Roh Kudus. Itu adalah beban doa dari Tuhan, dan kita adalah pendoa. Kita sedang memikul beban bersama Tuhan. Itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan rohmu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bersamanya. Dan itu bisa terasa berat, tapi serahkanlah dirimu padanya. Itu benar-benar sebuah pengalaman yang luar biasa. Ini seperti hal lainnya, kamu tidak bisa memaksakannya terjadi. Itu semua sesuai dengan kehendaknya. Jadi perhatikan bagaimana saya mengatakan bahwa kita sedang berdoa bersamanya. Sekali lagi, saya tidak bisa cukup menekankan hal ini. Kamu tidak bisa membangkitkan pergumulan doa dari jiwamu atau dari dagingmu sendiri. Ini diilhami oleh Roh. Dan hal penting yang perlu diketahui adalah ketika kamu merasakan hal ini datang kepadamu, seperti yang sudah saya katakan, kamu harus menyerah. Apa arti menyerah? Beri jalan. Beri jalan. Jangan padamkan itu. Jangan mencoba untuk tidak bersusah payah. Ikuti saja aliran Roh Kudus. Dan ini adalah untuk melahirkan tujuan-tujuannya. Bisa juga untuk terobosan.
Bisa juga benar-benar berperang melawan apapun yang menghalangi kehendaknya. Ini adalah kerja keras. Kamu mengerti? Jadi saya tidak bisa mendemonstrasikannya karena saya tidak bisa membuatnya terjadi, tapi jika kamu pernah mengalaminya, sekarang mungkin kamu sudah punya bahasanya. Dan jika belum, bersikaplah terbuka. Cukup terbuka saja pada Roh Kudus. Amin. Saya ingin berdoa untukmu sebelum saya lanjut. Saya ingin mengingatkanmu untuk mengunjungi awakeningprayerhubs.com.new. Kamu bisa menjadi pahlawan doa di kotamu. Jika kamu menyukai pengajaran ini, saya punya banyak lagi. Dan para pendoa syafaat kami juga dilatih dengan baik. Kami merilis pengajaran video setiap bulan. Kami juga memiliki pelatih regional. Kami menyediakan pokok-pokok doa yang kami bagikan setiap bulan. Kami juga punya podcast. Kamu sedang menonton ini di aplikasi, jadi pastikan kamu mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan apapun, dan ajak teman-temanmu untuk mengunduh aplikasi ini juga, karena mereka membutuhkan pengajaran ini. Jadi Bapak, dalam nama Yesus, ayo doakan ini bersama saya. Saya bersedia dipakai dalam pergumulan doa. Saya tahu saya tidak bisa membangkitkannya lewat emosi saya, tapi saya bisa semakin selaras dengan perasaanmu. Tuhan, gerakkan hatiku untuk berdoa bagi tujuanmu di bumi. Kami berkata, Tuhan kami akan melayanimu. Dalam nama Yesus, amin dan amin. Baiklah teman-teman, sampai Rabu depan. Sampai jumpa nanti. Semoga harimu penuh terobosan.